Ve, salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik, yaitu suatu program yang akan semakin menambah wawasan serta kecintaan kita pada iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, hari Sabtu keempat di bulan Agustus pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2023, merupakan Hari Ekologis tahun 2023 di Keuskupan Agung Medan. Dan bertepatan juga pada tanggal 26 Agustus 2023 ini kita juga merayakan hari ulang tahun yang ke-53 dari Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan, yaitu Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kalpusin. Kita doakan bersama semoga Monsinyur tetap sehat dan tetap semangat dalam menggembalakan umat di seluruh umat di Keuskupan Agung Medan. Baik, para pemirsa yang terkasih, tema pada Hari Ekologis Keuskupan Agung Medan tahun 2023 ini mengambil tema yaitu dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, yakni keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli. Ini menunjukkan bahwa gereja sangat peduli terhadap alam ciptaan sebagai rumah kita bersama dan tempat tinggal Allah. Maka bersama saya Nova Florentina dan juga narasumber yang telah hadir bersama kita di studio, yakni Romo Dr. Ignatius Loyola Madio Utomo Serikat Yesus, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang berjudul mencintai dan melestarikan alam ciptaan sebagai wujud iman Katolik. Namun sebelum kita berbincang, mari kita saksikan sebuah persembahan lagu yang berjudul Terpujilah Tuhan, Raja Semesta Alam, yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Paroki Santo Yosef Deli Tua dengan konduktor Ria Nasution. South
Para pemirsa yang saya hormati dan kasih, marilah kita lanjutkan permenungan kita dengan mohon berkat dari Tuhan, memanjatkan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, pada sore hari ini kami menghadap Engkau untuk bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan dan segala ciptaan yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami mohon ya Allah, terangilah budi kami dengan roh-Mu, agar kami dapat merawat apa yang telah Kau anugerahkan kepada kami dengan baik, agar masa depan kami dan masa depan anak cucu kami dapat menikmatinya. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita pada sore hari ini akan kita lakukan dengan membaca dari kitab Kejadian bab 1 ayat 20 sampai dengan bab 2 ayat 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan dalam air makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai macam jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan berbagai jenis binatang melata yang ada di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakanlah mereka, laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di atas bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu semuanya ini sebagai makanan bagimu. Namun, kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan mereka. Maka jadilah demikian. Dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu pula Ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku, bacaan dari kitab suci hari ini mengingatkan kita akan 4 hal. Pertama, Allah telah menciptakan segala sesuatu sebelum menciptakan manusia. Allah mempersiapkan itu semua agar ketika manusia diciptakan, mereka dapat hidup dengan bermartabat.
Yang kedua, itu semua dianugerahkan kepada manusia supaya dirawat, supaya dikembangkan, supaya diolah agar manusia dapat semakin mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, kata menguasai dan menaklukkan tidak boleh diartikan sebagai mempergunakannya secara sewenang-wenang, melainkan merawatnya, memupuknya, dan mengolahnya seperti Allah sendiri melakukannya. Dan akhirnya itu semua perlu kita lakukan sampai segala ciptaan itu mencapai kesempurnaannya sehingga hari Sabat dapat terjadi lagi, yakni ketika segala sesuatu dilihat oleh Allah menjadi sangat baik adanya. Marilah kita lanjutkan permenungan kita dengan menengok dunia yang kita miliki sekarang bersama paduan suara yang akan menyanyikan lagu Look at the World. Sunshine and the rain. Look at the hills.
it may seem. All the gifts we share and every blessing, all things come of thee. All things come of thee. Baik, para pemirsa yang terkasih, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tema mencintai dan melestarikan alam ciptaan sebagai wujud iman Katolik. Maka telah bersama kita di studio, yaitu Romo Dr. Ignatius Loyola Madyo Utomo Serikat Yesus. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Bu Apa Nova. kabar, Romo? Baik, terima kasih. Iya, baik. Para pemirsa, tak kenal maka tak sayang ya. Begitu juga kita tentunya pengen tahu ya, pemirsa, keseharian dari Romo Madyo sendiri ini tinggalnya di mana, kemudian tugas sehari-harinya, boleh cerita sedikit, Romo? Boleh, Iya. ya. Sejak 19 Agustus tahun 2021, saya bertugas di Seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus di Sinaksak sebagai Direktur Spiritualitas di sana. Lalu mulai tanggal 23 Agustus 2021, saya juga ikut membantu mengajar teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fakultas Filsafat dari Unika Santo Thomas Medan. Dan kemudian mulai tanggal 3 Januari tahun 2022, Bapak Uskup Cornelis Supayung juga meminta saya untuk menjadi anggota tim Satgas untuk penanaman nilai-nilai kekatolikan di Unika Santo Thomas. Itu kurang lebih apa yang saya lakukan sekarang ya, Bu Nova. Baik, luar biasa ya Romo ya untuk segala aktivitas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Romo khususnya di Keuskupan Agung Medan. Dan sangat menarik bahwa Romo dari Serikat Yesus ya. Jarang-jarang ya para pemirsa kita kedatangan narasumber dari Serikat Yesus. Maka boleh ya Romo cerita sedikit tentang apa itu Serikat Yesus, lalu bagaimana spiritualitas hidup dari Serikat Yesus sendiri. Ordo Serikat Yesus didirikan oleh Santo Ignatius Loyola dari Spanyol, seorang mantan perwira tentara. Nah, semangatnya adalah melayani Allah yang bekerja di tengah-tengah dunia, Allah yang inkarnatoris. Maka Serikat Yesus ini ingin terjun di tengah-tengah masyarakat supaya dapat bekerja sama dengan Allah, melangsungkan karya penyelamatannya itu. Itu didirikan pada abad ke-16. Nah, kami sekarang memiliki anggota seluruh dunia sekitar 17.000 orang yang bekerja di 5 benua. Di Indonesia sendiri kami tentu saja terutama melayani di Keuskupan Agung Semarang, di Keuskupan Agung Semarang, lalu di Keuskupan Banjarmasin, di Keuskupan Ketapang, di Keuskupan Timika, dan di Keuskupan Agung Medan kami pernah melayani di Tarutong selama 11 tahun, dan kemudian di Velangkani tentu saja. Romo James ya. Dan semenjak berdirinya Seminari Tinggi Santo Petrus, kami selalu terlibat sebagai pembimbing rohani, dan kemudian ketika tahun orientasi rohani dibuka, kami juga memimpin di sana sampai Romo Diosesan Keuskupan Agung Medan siap menggantikannya. Kurang lebih itu. Iya, terima kasih Romo untuk penjelasan dan perkenalan singkatnya. Baik, langsung saja kita ke tema kita pada hari ini ya Romo, yang bertepatan juga merupakan Hari Ekologis di Keuskupan Agung Medan. Baik, dari kitab Kejadian yang baru saja Romo bacakan, yaitu tentang penciptaan, dan juga renungan yang baru saja Romo sampaikan, ternyata Allah sudah menyiapkan segala sesuatu ini untuk manusia. Betul. Sehingga manusia itu hidupnya lebih bermartabat gitu. Betul. Ya Romo. Nah, semua ciptaan lain diberikan kepada manusia untuk dirawat seperti Allah sendiri merawatnya. Betul. Ya, tetapi mengapa ya Romo, kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia saat ini justru tidak dilaksanakan dengan sebaiknya oleh manusia sendiri? Alih-alih untuk merawat
ciptaan, malah manusia cenderung untuk merusak alam itu sendiri. Nah, menurut Romo sendiri, apa sebenarnya yang terjadi pada manusia di zaman sekarang ini, Romo? Baik, ada rentang waktu 31 abad antara ditulisnya kitab Kejadian dengan zaman kita sekarang ini. Nah, ketika kitab Kejadian ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi, masyarakatnya masih masyarakat nomad dan mereka adalah orang-orang peramu, artinya mengumpulkan hasil dari pepohonan dan kemudian memakannya secukupnya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa setelah 31 abad itu manusia berkembang sangat cepat dengan ilmu pengetahuannya. Teknologi kita juga masih ingat bahwa pada abad 19 ada revolusi industri yang mengakibatkan diproduksinya banyak barang, bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi khususnya untuk dijual dan mencari keuntungan, dan bahkan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sesedikit mungkin. Nah, berbarengan dengan itu ternyata ada hasrat di dalam diri manusia yang sudah nampak di dalam kitab Kejadian bab 3, yakni hasrat untuk ingin menguasai segala sesuatu. Dan hasrat itu disebut sebagai keserakahan. Kecenderungan serakah ini kemudian dijustifikasi, dibenarkan dengan menggunakan teks-teks kitab suci maupun teologi yang merupakan refleksi atasnya. Nah, yang menarik, kerap kali teks kitab suci itu ditafsirkan untuk membenarkan tindakan mereka. Misalnya di dalam kitab Kejadian yang tadi kita baca, ada istilah kuasailah dan taklukkanlah bumi. Sebetulnya Allah menginginkan supaya ketika menaklukkan dan menguasai itu seperti Allah sendiri melakukannya, yakni merawat, mengembangkan, dan memupuk supaya lestari. Tetapi justru hal itu dipahami sebagai menguasai, mengeksploitasi sampai sehabis-habisnya. Dan itu kemudian ternyata dikembangkan oleh seorang ahli politik ekonomi yang pada abad ke-17, yakni Adam Smith, menulis sebuah buku, atau lebih tepat buku yang berjudul An Inquiry on the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, yakni buku yang kalau di Indonesia kan berjudul Penggalian Asal-Usul dan Sebab-Sebab Kemakmuran Bangsa-Bangsa. Nah, buku ini sebetulnya terdiri dari 3 volume dan itu sudah diterbitkan. Tapi sebagai seorang Kristiani, ia sadar bahwa ekonomi seperti berkembang pada saat itu kalau tidak direm, kalau tidak dikendalikan akan menghancurkan kehidupan manusia. Maka dia menulis 2 volume lainnya untuk mengendalikannya, yakni supaya ekonomi itu dapat dikelola oleh negara agar terjadi persaingan yang fair, dan oleh gereja supaya orang-orang miskin diperhatikan. Sayangnya para penerbit tidak pernah mencetak ulang buku itu, gitu ya, sehingga terjadi korupsi, sehingga yang dilihat hanyalah pasar bebas yang digagas oleh Adam Smith. Nah, di Indonesia bagaimana? Ekonomi Indonesia itu sebetulnya merupakan kapitalisme liberal klasik ala Adam Smith itu, yakni dominasi oleh kaum saudagar industrialis dengan kontrol APBN dan jejaring pengaman sosial. Namun, undang-undang yang diciptakan itu sangat bias konglomerat. Bahkan konon 80% dari anggota DPR yang menghasilkan undang-undang itu adalah para pengusaha menengah dan atas. Nah, maka ekonomi Indonesia itu berorientasi ke eksploitasi sektor ekstraktif, yakni tambang batu bara, nikel, tembaga, perak, emas, dan juga perkebunan monokultur, khususnya kelapa sawit yang sangat masif itu. Semuanya itu merupakan musuh dan merusak lingkungan hidup
dan berdampak sosial negatif. Nah, pemerintahan Presiden Jokowi berusaha mengeremnya dengan mengharuskan dibuatnya reboisasi, penghutanan kembali, reklamasi, perlindungan kerja, pembatasan ekstraksi, dan hilirisasi untuk kesejahteraan rakyat meskipun diprotes oleh banyak orang, lalu ekonomi hemat dan berbagi juga terhadap generasi mendatang. Itulah kiranya yang terjadi, Bu Nova. Iya, yang saat ini ya. Dan Romo, kalau kita lihat dari pengerusakan alam ya, ini kan sangat mengancam masa depan manusia sendiri. Betul. Betul ya Romo. Lah, lalu bagaimana bentuk-bentuk pengerusakan alam yang saat ini kian marak terjadi, Romo? Nah, ada 2 oknum yang merusak alam. Iya, yang pertama adalah pribadi-pribadi yang melakukan karena ketidaktahuan. Misalnya mereka membuang sampah sembarangan. Wah, ini sering sekali atau ya, Romo. membuang limbah rumah tangga secara seenaknya. Membakar sampah yang membuat polusi udara. Tidak merawat kendaraan sehingga mengeluarkan polusi. Dan merokok di sembarang tempat dan sembarang waktu itu juga menghasilkan polusi udara. Ya, itu betul. pribadi. Okay. Selain itu juga ada korporasi yang bergerak di bidang industri pertambangan. Nah, pertambangan ini tidak hanya merusak hutan, tetapi juga kadangkala menggusur penduduk asli yang tidak ada di dalam peta pikiran mereka. Kemudian usaha perkebunan monokultur yang kemudian mematikan spesies-spesies yang ada, mematikan keragaman hayati yang ada di sana. Kemudian industri kehutanan dan illegal logging yang menghancurkan hutan yang mestinya menjadi paru-paru dari dunia kita ini. Kemudian juga terjadi pencemaran tanah dan air dengan berbagai macam limbah. Kita lihat Danau Toba misalnya. Betul. Nah, belum lama ada perusahaan-perusahaan yang menternak ikan keramba itu tidak ada salahnya. Tetapi limbahnya itu loh, itu yang tidak dibersihkan. Merusak, ya, nah, itu kan merusak air, persediaan air minum sebetulnya. Lalu yang terakhir, pembuangan sampah-sampah secara sembarangan tanpa diolah dengan standar yang sudah diberikan. Itu Bu Nova kurang lebih. Baik, mungkin para pemirsa di rumah kita akan saksikan ya, ini dia gambaran ya, visualisasi dari bagaimana gambaran pengerusakan alam yang saat ini terjadi. Ya, ada banyak sekali, ada pencemaran udara yang tadi yang seperti Romo sampaikan ya, dari industri pertambangan, kemudian pencemaran air, tanah, kemudian sampah yang dibuang sembarangan ya. Kalau kita melihat ini seperti miris ya Romo ya, melihat kondisi dari alam sendiri. Pastinya bumi pun juga menangis melihat rusaknya alam saat ini. Dan itu mengancam kehidupan manusia. Betul, itu masalahnya. Iya, benar sekali. Nah, lalu Romo, dari pengerusakan yang terjadi ya, yang tadi Romo sudah jelaskan dan juga gambaran visualisasi tadi, faktor-faktor apa sih sebenarnya Romo yang tadi Romo sudah sebutkan bahwa oknumnya ada pribadi, ada korporitas gitu ya Romo. Lalu apa yang menjadi faktor-faktor yang membuat manusia itu menjadi atau cenderung menjadi pribadi tadi, yang justru dia malah cenderung untuk merusak alam, bukan malah merawat alam gitu Romo. Ada 2 faktor Bu Nova. Iya. Yang pertama faktor dari dalam diri manusia sendiri, yakni keserakan yang tadi sudah kita bahas secara panjang lebar. Yang kedua adalah pemahaman tentang keberhasilan. Sangat banyak orang yang melihat keberhasilan itu sama dengan menumpuk barang milik pribadi secara berlebihan. Gitu ya. Yang kedua faktor dari luar dirinya, yakni iming-iming yang ditawarkan oleh dunia usaha dengan berbagai macam iklan. Betul. Disitulah kita sebenarnya digoda untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya gitu ya, bukan Romo, kebutuhan. ya? Maka disebut konsumerisme.
konsumerisme itu artinya apa? Mencari kebutuhan secara mengada-ada. Itu bukan kebutuhan real. Nah, dari situ muncullah sikap yang membuat manusia menjadi pusat dari dirinya sendiri yang didukung oleh perkembangan teknologi. Dan di situ manusia menempatkan diri di atas ciptaan yang lain, mengeksploitasi dan merusaknya. Dan dari situ muncul apa yang disebut oleh Paus Fransiskus dengan istilah antropocentrisme berlebihan, yang menghasilkan logika pakai dan buang. Artinya manusia menggunakan lalu dibuang. Yang mengerikan adalah yang digunakan dan dibuang itu bukan hanya barang-barang yang kemudian menjadi sampah, tetapi termasuk manusia sendiri, yakni manusia yang dianggap menjadi beban dari masyarakat. Orang-orang miskin, lansia yang tidak produktif lagi, orang-orang cacat, dan janin yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Itu yang sekarang terjadi. Baik. Wah, semakin jelas ya Romo ya. Dan kita semakin memahami bahwa ternyata faktor itu ada dua, internal dan juga eksternal. Ya, betul. Baik Romo, dan para pemirsa yang terkasih, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, mari kita saksikan kembali persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Paroki Santo Yosef Delitua dengan judul God and God Alone. Joy of our eternal God.
bersama saya Nova Florentina dan juga narasumber kita yakni Romo Madio dalam tema kita mencintai dan melestarikan alam ciptaan sebagai wujud iman Katolik. Baik Romo, pada tahun 2015 yang lalu ya, Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah ensiklik yang berjudul ensiklik Laudato Si. Nah, saya mau bertanya nih Romo, mengapa Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik ini, lalu apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari ensiklik ini sendiri? Nah, ini bukunya. Oh, ada ya Romo. Ensiklik Laudato Si. Oke. Ya, Laudato Si. Artinya apa ini Laudato Si? Laudato Si itu artinya terpujilah Engkau ya Allahku. Oh, okay. Diambil dari bait pertama dari sebuah kidung yang digubah oleh Santo Fransiskus dari Assisi untuk memuji Allah Sang Pencipta dan ciptaannya. Seperti lagu kita tadi ya Romo ya. Ya betul. Nah, ensiklik ini dikeluarkan karena 3 alasan. Yang pertama, Paus Fransiskus melihat bahwa pengerusakan terhadap alam ciptaan, terhadap Ibu Pertiwi sudah mencapai titik yang sangat menakutkan, membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Maka Paus Fransiskus melalui ensiklik ini mengajak semua umat manusia, khususnya umat Kristiani, untuk bertanya secara serius, dunia macam apa yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, pertanyaan ini sangat serius karena yang menjadi pertaruhan adalah diri kita sendiri, yakni apa yang perlu kita lakukan agar planet yang akan kita wariskan kepada keturunan kita itu sungguh masih layak huni. Selanjutnya, Paus mengajak seluruh umat manusia untuk menyadari bahwa hidup manusia itu selalu terkait dengan 4 relasi yang tidak bisa dipisahkan yang satu dengan yang lain. Yang pertama adalah relasi dengan dirinya sendiri, yang kedua relasi dengan sesamanya, yang ketiga relasi dengan alam lingkungannya, dan yang ketiga adalah relasi dengan Allahnya. Nah, dalam konteks 4 dimensi relasi inilah umat manusia diundang untuk bertanggung jawab merawat ciptaan yang telah disiapkan oleh Allah untuk kita agar kita manusia memiliki masa depan. Itu yang ingin dicapai oleh ensiklik ini. Baik, lalu dalam ensiklik ini sendiri juga ya Romo, Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa pengerusakan terhadap alam ciptaan dan lingkungan hidupnya itu juga merupakan kejahatan terhadap alam. Bukan hanya kejahatan terhadap alam, tetapi juga sebagai dosa terhadap diri sendiri dan juga dosa terhadap Allah. Ini maksudnya gimana Romo? Betul. Ya. Nah, Paus Fransiskus meyakini bahwa bumi ini adalah ibu yang menopang dan merawat hidup kita sendiri. Selain itu, bumi ini adalah tempat tinggal Allah itu sendiri. Sehingga kalau kita merusak ibu bumi, kita menghancurkan ibu kita sendiri. Itulah kejahatan terhadap alam itu. Nah, mengapa kita juga berdosa terhadap manusia dan terhadap Allah? Karena dengan merusak alam itu, kita menghancurkan masa depan umat manusia dan kita menghina Allah yang telah menganugerahkan ciptaannya itu dan sekaligus yang merupakan tempat tinggalnya. Itu Bu Nova kiranya yang ingin dikatakan oleh Paus Fransiskus ya. Baik. Terkait lagi ini Romo, Paus Fransiskus mengatakan bahwa ini menjadi dosa. Ya betul. Ya benar ya. Lalu dan di dalam ensiklik ini juga ternyata Paus Fransiskus tidak hanya menyerukan tentang dosanya, tetapi juga menyerukan tentang pertobatan ekologis. Nah, menarik sekali ini. Bagaimana bentuk-bentuk pertobatan ekologis sebagai wujud iman kita ini Romo? Ya betul. Nah, supaya dosa bisa dihentikan, orang harus bertobat. Betul, orang perlu mengubah pola berpikir dan pola bertindaknya. Nah, pertobatan merupakan hasil dari perjumpaan kita dengan Allah, Sang Pencipta dan Sang Pencinta kehidupan. Ini penting, perjumpaan dengan Allah sebagai Sang Pencipta dan Pencinta kehidupan. Dari situ akan muncul kesadaran bahwa seluruh ciptaan Allah itu
merupakan anugerah yang perlu kita rawat dan kita syukuri. Betul. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa keselamatan itu tidak hanya diperuntukkan bagi manusia, tetapi juga untuk seluruh ciptaan Allah lainnya. Yang ketiga, kita perlu menerima bahwa manusia merupakan bagian dari jagat raya dan tersambung dengan ciptaan lainnya itu. Bersama mereka, manusia perlu membangun sebuah persaudaraan yang harmonis. Dan yang keempat, pertobatan ekologis akan mendorong manusia untuk menghadapi semua permasalahan yang ada di dunia ini dengan penuh tanggung jawab mengalir dari imannya. Itu yang dimaksudkan oleh paus kita. Iya, jadi saya sangat tertarik sekali untuk Laudato Si ini, Romo. Karena tentunya para pemirsa di rumah juga kalau menyaksikan acara ini, kita semakin memahami isi dari ensiklik Laudato Si. Kalau membaca satu buku mungkin 2-3 halaman sudah ini langsung ngantuk. Ini perlu dibaca oleh semua orang Katolik. Iya, sebaiknya kita memiliki dan juga membaca. Tetapi menonton acara kita juga semakin memahami isinya. Saya harap membantu. Iya. Begitu. Baik, tadi sudah Paus Fransiskus ternyata tidak hanya menyerukan pertobatan ekologis ya Romo dalam ensiklik ini, tetapi juga menyerukan tentang spiritualitas ekologis. Nah, ini boleh Romo jelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana spiritualitas ekologis yang dimaksudkan oleh Bapak Paus sendiri. Ya. Nah, pertama-tama spiritualitas itu bukan hanya doa-doa dan perayaan-perayaan keagamaan. Spiritualitas itu menyangkut seluruh pola berpikir dan pola bertindak kita. Nah, spiritualitas ekologis ingin menekankan bahwa apa yang diajarkan oleh Injil itu mempunyai konsekuensi di dalam pola berpikir, berperasaan, dan bertindak kita sehari-hari. Yang kedua, spiritualitas ekologis meyakini bahwa kehidupan rohani tidak terpisah dari tubuh kita sendiri. Kehidupan rohani tidak terpisah dari alam. Kehidupan rohani tidak terpisah dari realitas dunia kita ini. Betul. Tetapi justru dihayati bersamanya dan di dalamnya dalam persekutuan dengan semua yang mengelilingi hidup kita itu. Spiritualitas semacam ini akan memotivasi dan menyemangati kita untuk melestarikan dunia. Nah, spiritualitas ekologis juga akan membantu kita untuk hidup di dalam kesehajaan dan bahagia dengannya. Itu yang dimaksudkan dengan spiritualitas ekologis. Baik, ini terkait dengan Hari Ekologis di Keuskupan Agung Medan, Romo ya. Ya, benar Pak. Yang juga mengambil tema keadilan bagi seluruh ciptaan, ya. Ya. Baik, nah apakah kita sebagai umat Allah, khususnya di Keuskupan Agung Medan, dalam menanggapi Hari Ekologis ini, mungkin kaitannya juga kepada pendidikan ekologis ya Romo. Betul. Mungkin langsung saja Romo menyampaikan kepada kita semua bentuk-bentuk apakah yang bisa kita lakukan sebagai umat, sebagai wujud iman kita dalam Hari Ekologis ini, Romo. Baik. Nah, supaya apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus mengenai spiritualitas ekologis dapat diwujudkan, perlu pendidikan ekologis melalui sekolah, keluarga, lingkungan, katekese, homili-homili dan sebagainya. Tujuannya ada dua. Yang pertama, membantu kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini berasal dari Allah, yang perlu kita syukuri dan perlu kita rawat. Dan yang kedua, supaya sikap itu menjadi tindakan nyata. Maka kita perlu bertanya, apa yang perlu kita lakukan Benar sekarang. sekali, Romo. Nah, kita mulai dengan hal-hal sederhana yang perlu kita buat dalam hidup sehari-hari. Ya, contohnya gimana itu, Romo? Komisi PSE Keuskupan Agung Medan sudah mengeluarkan buku ini untuk melakukan ibadah. Iya, di doa lingkungan. Nah, melakukan ya, ibadah Romo. dan doa itu tentu sangat baik. Tetapi tidak cukup kalau hanya sampai Doa di situ. saja. Oleh karenanya, saya mengajak Anda semua untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang kedua adalah menyediakan tempat sampah
di tempat-tempat umum. Kalau di kalangan Katolik tentu di sekolah dan di gereja. Ingat, manusia itu memiliki kecenderungan malas. Maka kalau nggak disediakan ya dibuang sembarangan. di sembarangan. Betul. Lalu tidak menggunakan sedotan plastik. Kalau kita pergi ke restoran, kita bisa bilang sama pelayan restoran, tolong nggak usah diberi sedotan plastik. Syukur-syukur kalau Anda semua sudah mempunyai sedotan plastik dari logam ini, yang nanti dipakai, lalu dibersihkan, dan bisa dipakai berulang kali. Kalau kita ke restoran Cina, di mana disediakan sumpit yang terbuat dari bambu dan kayu yang dibuang, jangan. Kita mesti mempunyai sumpit seperti ini dari logam juga ya, yang kita bawa dan kita pakai berkali-kali. Dengan demikian kita tidak akan menghancurkan lingkungan. Kalau kita belanja, jangan minta pakai plastik lagi ya. Tapi bawa ini kantong sendiri dari rumah yang bisa supaya dipakai berulang bisa dipakai berulang-ulang. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah perlu mendorong dinas pertamanan supaya tidak sembarangan membabat hutan yang menjadi paru-paru kota itu. Tapi harus mendorong mereka untuk lebih menanam. Menanam kembali. Bukan hanya menanam kembali, tapi menanam tambah gitu. Nah, di Vietnam, semua pohon itu diberi nomor. Sehingga kalau ada yang menebang langsung ketahuan. Dan dicari orangnya. Betul. Dan kalau ada orang yang mau menebang pohon di kebunnya sendiri, itu harus minta izin pemerintah. Gitu ya, Romo. Berikutnya kita perlu mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi yang aman dan nyaman. Sejauh tahu di Sumatera Utara, gitu ya. Sejauh saya tahu di Sumatera Utara ini baru ada transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan, tapi di kabupaten lainnya belum ada. Nah, tanpa transportasi umum yang aman, nyaman, dan memadai ini, orang akan cenderung menggunakan kendaraannya sendiri. Dan kalau toh kita menggunakan kendaraan kita sendiri, sebaiknya bersama orang lain, tidak mengendarakan mobil sendirian. Nah, dan kalau masih ada tempat yang bisa kita jangkau dengan jalan kaki atau naik sepeda, ya jalan atau naik sepeda, tidak naik mobil atau sepeda motor. Mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, mendorong semua lembaga gereja dan orang-orang Katolik yang memiliki perusahaan kelapa sawit yang besar untuk memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Sebab perkebunan adalah bagian dari meningkatkan kesejahteraan manusia dan apa yang ada di bumi kita ini adalah milik kita bersama. Begitu Bu Nova. Baik. Wah, sungguh luar biasa hari ini. Terima kasih Romo untuk segala penjelasannya hari ini, dan para pemirsa di rumah juga tentunya semoga lewat acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini semakin menambah kesadaran kita dan juga kecintaan kita untuk senantiasa merawat dan bersahabat kepada alam. Demikianlah para pemirsa yang terkasih, perjumpaan kita bersama narasumber kita Romo Madiyo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, dan acara ini akan kita tutup dengan sebuah lagu yang akan dibawakan kembali oleh Paduan Suara Paroki Santo Yosef Delitua yang akan membawakan dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Tapi sebelumnya para pemirsa, kita akan tutup dengan doa dan berkat yang akan dibawakan oleh Romo Madiyo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, setelah melakukan refleksi bersama, curahkanlah roh-Mu ke dalam diri kami masing-masing dan ke dalam diri gereja-Mu, supaya kami Kau mampukan untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki dari kami, yakni merawat bumi dan seluruh isinya demi masa depan seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan-Mu, demi masa depan umat manusia dan seluruh ciptaan-Mu. Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan berkatilah kami semua agar kami dapat menjadi pelaksana sabda-Mu. Topanglah hidup kami dengan kasih setia dan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Yeay.